Perkenalkan, nama saya Elsya Keisha Gristandian dengan nomor NPM 240130102004. Apakah etika manajemen itu? Etika sendiri adalah kode prinsip dan nilai moral yang membimbing perilaku individu atau kelompok dalam menentukan benar dan salah. Lalu, etika manajemen adalah prinsip dan aturan yang menentukan apa yang benar dan salah dalam suatu organisasi. Terkadang dalam organisasi, masalah etika seringkali kompleks karena perbedaan pandangan tentang tindakan yang tepat. Manajer sering menghadapi dilema etis, di mana mereka harus menyeimbangkan kewajiban terhadap organisasi dengan keputusan yang benar secara moral. Dilema etis, apakah yang akan Anda lakukan? Dilema etis muncul ketika perbedaan nilai menyebabkan kebingungan tentang apa yang benar dan salah. Dalam menghadapi dilema etis, seringkali sulit untuk menentukan dengan pasti perilaku mana yang paling tepat. Seorang manajer sering dihadapkan pada dilema etis sulit dalam organisasi, di mana keputusan yang diambil dapat memiliki dampak yang besar. Contohnya, yang pertama memilih antara menunda screening pengawasan teroris demi transaksi menguntungkan, lalu yang kedua mempromosikan obat yang lebih mahal meskipun hanya sedikit lebih efektif, lalu yang ketiga membangun pabrik di negara miskin meski menanggung dampak polusi. Selain itu, ada isu terkait perilaku pribadi di tempat kerja. Dilema-dilema ini menggambarkan tantangan dalam menyeimbangkan keuntungan finansial, tanggung jawab sosial, dan integritas pribadi. Lalu kriteria pengambilan keputusan yang etis. Dilema etis sering melibatkan konflik antara kepentingan individu dan organisasi atau antara manfaat bagi sebagian pihak dan dampaknya bagi masyarakat. Contohnya, apakah sebuah perusahaan harus memantau perilaku manajer di luar tempat kerja demi keuntungan organisasi atau mengekspor produk yang tidak memenuhi standar FDA ke negara dengan regulasi lebih lemah? Dalam menghadapi dilema ini, manajer dapat menggunakan strategi normatif yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma untuk membantu mereka membuat keputusan etis dengan pendekatan seperti manfaat, individualisme, hak-hak moral, dan keadilan. Yang pertama, pendekatan bermanfaat. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dampak setiap tindakan terhadap semua pihak dan memilih opsi yang mengoptimalkan keseluruhan manfaat. Perkenalkan, nama saya Vanessa Olaranggia dengan NPM Akhir Nautika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan individualisme, pendekatan hak moral, dan pendekatan keadilan. Pendekatan individualisme ketika kepentingan jangka panjang seseorang diprioritaskan, dan pendekatan individualisme adalah pendekatan yang dianggap tepat ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Satu nilai dari memahami pendekatan ini adalah untuk mengenali variasi jangka pendek jika diajukan. Oleh karena individualisme dengan gampang diartikan untuk mendukung keuntungan diri dengan segera. Individualisme tidaklah populer. Masyarakat yang sangat terorganisasi atau yang berorientasi kelompok di masa kini. Selanjutnya ada pendekatan hak moral. Pendekatan hak moral menyatakan bahwa umat manusia memiliki hak asasi dan kebebasan yang tidak bisa direbut oleh keputusan suatu individu. 6. Hak moral harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah hak persetujuan bebas. Individu akan diperlakukan hanya jika individu tersebut secara sadar dan tidak dipaksa setuju untuk diperlakukan. Yang kedua, hak atas privasi. Individu dapat memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan di luar pekerjaannya dan memegang kendali akan informasi tentang kehidupan pribadinya. Yang ketiga, hak kebebasan hati nurani. Individu dapat menahan diri dari memberikan perintah yang melanggar moral dan norma agamanya. Yang keempat, hak untuk bebas berpendapat. Individu dapat secara benar mengkritik etika atau legalitas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kelima, hak atau proses hak. Individu berhak untuk berbicara tanpa berat sebelah dan berhak atas perlakuan yang adil. Yang keenam, hak atas hidup dan keamanan. Individu berhak untuk hidup tanpa bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan keamanannya. Nah,
Jadi untuk membuat keputusan yang beretika, manajer itu harus menghindari rasa untuk mengusik hak asasi orang lain, terutama di kayak waktu di luar jam kerja gitu. Yang terakhir adalah pendekatan keadilan, menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar-standar keadilan, kejujuran, dan ketidakbersebelahan. Ada 3 jenis keadilan yang harus diperhatikan oleh para manajer. Yang pertama, keadilan distributif, yang dimana mengharuskan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang tidaklah didasarkan pada karakteristik kesewenang-wenangan. Yang kedua, keadilan prosedural, mengharuskan bahwa peraturan didirikan dengan adil. Peraturan harus dengan jelas diberikan dan dijalankan secara konsisten dan tidak berat sebelah. Yang ketiga, keadilan kompensasi, mengatakan bahwa individu harus diberikan kompensasi atas cedera yang dideritanya, yang disebabkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, individu tidak perlu bertanggung jawab atas hal yang bukan di bawah kendalinya. Jadi, pendekatan keadilan itu yang paling dekat dengan pemikiran yang menggarisbawahi wilayah hukum, karena pendekatan ini itu menganggap bahwa keadilan dijalankan melalui peraturan dan undang-undang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Handayani dengan NPM akhir 016. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu pilihan etis seorang manajer. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer tidak hanya bertanggung jawab atas operasional perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika dalam pengambilan keputusan. Tingkatan perkembangan moral dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, konvensional. Pada tahap ini, seseorang hanya mengikuti aturan untuk menghindari hukuman. Dalam dunia kerja, ini sering terlihat pada karyawan yang takut melanggar aturan hanya karena takut dipecat. Yang kedua ada konvensional. Di tahap ini, seseorang mulai mengikuti norma sosial dan ingin diterima oleh kelompoknya. Contohnya, manajer yang lebih memilih keputusan yang disetujui oleh mayoritas tim, meskipun keputusan tersebut belum tentu benar. Yang ketiga ada post-konvensional. Individu di tahap ini lebih mengutamakan prinsip keadilan dan kebenaran. Manajer pada tingkat ini tidak ragu untuk menentang keputusan atasan jika dianggap tidak etis. Ada kasus di mana seorang karyawan menemukan bahwa perusahaannya memasukkan laporan keuangan untuk menghindari pajak. Jika karyawan tersebut berada di tingkat post-konvensional, ia akan berani melaporkan tindakan tersebut meskipun beresiko terhadap karirnya. Selanjutnya, cara menegur atasan atas keputusan tidak etis. Menegur atasan tentu bukan hal yang mudah, tetapi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, kumpulkan fakta sebelum berbicara agar argumen lebih kuat. Yang kedua, dengarkan perspektif atasan sebelum memberikan pendapat. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan profesional agar diskusi tetap kondusif. Keempat, ajukan solusi alternatif untuk menunjukkan bahwa ada cara lain yang lebih baik. Kelima, bersabar dalam proses diskusi, karena perubahan tidak bisa terjadi dalam satu malam. Bagaimana kita melihat diri sendiri dan orang lain? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan, apakah kita lebih mementingkan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Cara kita bertindak dalam situasi tertentu menunjukkan tingkat moralitas dan kesadaran sosial kita. Contohnya, seorang mahasiswa dalam kelompok tugas memiliki anggota yang tidak berkontribusi. Apakah kita akan tetap membiarkan mereka mendapat nilai yang sama atau melaporkannya ke dosen? Selanjutnya, mengapa kesadaran diri itu penting? Memahami bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dapat membantu kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya tentang mengambil keputusan, tetapi juga memahami dan menghargai perspektif orang lain. Contohnya, seorang manajer yang hanya fokus pada hasil kerja tanpa memperhatikan kesejahteraan timnya bisa dianggap kurang etis. Sebaliknya, seorang manajer yang memahami kebutuhan timnya akan lebih dihormati dan dipercaya. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu
Tanggung jawab sosial perubahan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Meskipun pengertiannya simpel, seringkali CSR ini menjadi sebuah konsep yang sulit dipahami oleh orang-orang karena orang-orang memiliki keyakinan yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal yang lebih buruk adalah tanggung jawab sosial mencakup area permasalahan yang sebagian besarnya bersifat ambigu jika dikaitkan benar atau salah. Selanjutnya ada pemangku kepentingan dalam organisasi. Salah satu alasan yang membuat sulit untuk masyarakat memahami CSR adalah bahwa manajer harus menghadapi pertanyaan bertanggung jawab pada siapa. Dari sudut pandang tanggung jawab, organisasi-organisasi yang tercerahkan memandang lingkungan internal dan eksternal sebagai beragamnya pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah kelompok apapun yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki andil dalam kinerja organisasi. Setiap pemangku kepentingan memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan suatu tindakan karena setiap pemangku memiliki kepentingan yang berbeda pula dalam organisasi. Kinerja organisasi memengaruhi pemangku kepentingan, tetapi pemangku kepentingan juga dapat sangat memengaruhi kinerja dan kesuksesan organisasi. Sebagian besar organisasi dapat dipengaruhi oleh beragam kelompok yang berkepentingan. Investor dan pemegang saham, pegawai, pelanggan, dan pemasok dianggap sebagai pihak-pihak utama yang berkepentingan, di mana perusahaan tidak akan bertahan tanpa pihak-pihak ini. Kepentingan investor, pemegang saham, dan pemasok dilayani dengan manajemen yang efisien, yaitu penggunaan sumber daya untuk mereka memperoleh keuntungan. Para pegawai mengharapkan kepuasan kerja, gaji, dan supervisi yang baik, dan pelanggan menginginkan kualitas, keamanan, dan ketersediaan barang serta jasa. Ketika ada sekelompok pihak yang berkepentingan dan merasa sangat tidak puas, kelangsungan hidup organisasi itu pun terancam. Organisasi-organisasi yang bertanggung jawab secara sosial akan mempertimbangkan setiap dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap semua pihak yang berwenang. Beberapa bisnis besar dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk melayani negara-negara berkembang memperluas hubungannya dengan pihak-pihak yang berwenang dengan melayani dasar piramida. Apa sih dasar piramida itu? Konsep dasar piramida yang terkadang disebut juga kaki piramida menyatakan bahwa perusahaan dapat mengurangi kemiskinan dan penyakit sosial lainnya, sekaligus tetap memperoleh keuntungan dengan menjual barang pada orang-orang termiskin di dunia. Istilah dasar piramida mengacu pada lebih dari 4 miliar orang yang hidup dalam tingkatan terendah dari piramida ekonomi dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Motif dari dasar piramida adalah motif 2 kali lipat. Tentu saja perusahaan-perusahaan berbisnis untuk mendapatkan uang dan manajer melihat pasar yang luas dan belum tersentuh di ekonomi-ekonomi yang baru muncul. Namun, tujuan dari dasar piramida lainnya adalah memerankan peran yang sangat penting dalam menyentuh kemiskinan global dan permasalahan lainnya seperti kerusakan lingkungan, kebusukan sosial, dan ketidakstabilan politik di negara-negara berkembang. Kenalkan, nama saya Azhara Naila Bakhtiar dengan nomor NPM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika ketahanan. Ketahanan ini mengacu pada perkembangan ekonomi yang menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini sekaligus untuk menjaga lingkungan agar generasi masa depan dapat memenuhi kebutuhan mereka juga. Dengan filosofi ketahanan, manajer dapat menjalin keprihatinan lingkungan dan sosial ke dalam setiap keputusan strategis, merevisi kebijakan dan prosedur untuk mendukung usaha ketahanan, dan juga mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan ketahanan. Lalu ada konsep ketahanan yang menyatakan bahwa suatu organisasi dapat menemukan cara-cara yang inovatif dalam menciptakan kekayaan sekaligus menjaga sumber daya alam. Selanjutnya, mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial keseluruhan dari perusahaan dapat dibagi ke dalam 4 kriteria utama, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan.
Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab yang menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat serta memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham institusi atau perusahaan tersebut. Nah, kriteria ini menyatakan bahwa perusahaan harus berjalan di atas landasan yang berorientasikan keuntungan dengan misi tunggalnya yaitu untuk meningkatkan keuntungan selama perusahaan tersebut dapat mengikuti aturan permainan. Yang kedua ada tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum ini adalah tanggung jawab yang menentukan apa yang dianggap masyarakat ini sebagai sesuatu yang penting dan berhubungan dengan perilaku yang pantas dilakukan oleh perusahaan. Bisnis yang dilakukan ini diharapkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonominya dalam kerangka persyaratan hukum yang telah ditentukan oleh Dewan Lokal Kota, Badan Legislatif di negara bagian, dan juga agen perundungan federal. Nah, ada juga contoh-contoh tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah penipuan. Nah, penipuan ini bentuknya ini dalam secara sengaja menjual barang yang cacat. Lalu juga ada melakukan perbaikan atau prosedur yang tidak perlu, dan juga secara sadar mereka ini menyesatkan pelanggan. Jadi tindakan-tindakan tersebut merupakan contoh yang tidak seharusnya dilakukan oleh perusahaan karena melanggar tanggung jawab di etika atau di bagian hukum. Yang ketiga ada tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika ini terdiri atas perilaku-perilaku yang tidak bisa ditempatkan ke dalam ranah hukum dan mungkin tidak berhubungan dengan kepentingan ekonomi perusahaan secara langsung. Suatu perusahaan dikatakan beretika jika pembuat keputusan di organisasi ini bertindak secara adil dan tidak membeda-bedakan setiap individu serta menghargai hak-hak setiap individu yang ada di dalam organisasi. Nah, perilaku yang tidak etis ini di dalam perusahaan juga memungkinkan individu atau perusahaan ini mendapat keuntungan dengan mengorbankan orang lain, atau bisa jadi dengan mengorbankan atau merugikan masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir, yang keempat, ada tanggung jawab kebijaksanaan. Aktivitas kebijaksanaan terdiri dari kontribusi dalam filantropi yang tidak memberikan masukan uang pada perusahaan dan perusahaan pun memang tidak mengharapkannya. Tanggung jawab ini benar-benar bersifat sukarela dan dibimbing oleh hasrat perusahaan untuk memberi kontribusi sosial yang tidak dimandatkan oleh ekonomi, hukum, atau etika. Tanggung jawab kebijaksanaan adalah suatu kriteria terbesar dari tanggung jawab sosial karena aktivitasnya ini lebih besar dari pengharapan masyarakat dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haleluya Girahmasi dengan NPM akhir 041. Baik, masuk kepada subbab yang keempat, yaitu tentang mengatur etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini peran manajemen adalah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi di mana orang-orang bertindak untuk mengatur diri mereka sendiri. Sikap yang harus dimiliki manajer itu ada banyak, contohnya seperti jujur dan dapat dipercaya, adil dalam bekerja, proaktif, serta harus mencerminkan nilai-nilai etika. Ada beberapa mekanisme utamanya, yaitu ada kode etik, struktur etis, dan ukuran-ukuran yang dapat melindungi orang-orang yang memberikan informasi tentang adanya whistleblower. Masuk yang pertama, yaitu kode etik. Pengertian kode etik sendiri adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika. Kode etik menyampaikan pada para pegawai akan apa yang dibela oleh perusahaan mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua jenis kode etik. Yang pertama ada pernyataan yang berdasarkan prinsip. Pernyataan ini dirancang untuk mempengaruhi budaya perusahaan yang berisi tanggung jawab perusahaan, kualitas produk, perlakuan terhadap pegawai. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang berdasarkan kebijakan. Artinya, secara umum menguraikan prosedur-prosedur yang digunakan dalam situasi etis tertentu. Nah, di sini kita akan lanjut kepada struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem
posisi, dan program yang dilaksanakan perusahaan. Komite etika adalah kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi etika perusahaan. Program pelatihan etika juga membantu pegawai untuk mengatasi persoalan etika dan menerjemahkan nilai-nilai yang dinyatakan dalam kode etik. Perkenalkan, nama saya Firly Anissa Naila Rufaida dengan nomor NPM akhir 003. Di sini saya akan menjelaskan terkait whistleblowing. Nah, apa itu whistleblowing? Whistleblowing itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pengungkapan pelanggaran, di mana pegawai mengungkapkan praktik-praktik ilegal, amoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, mengapa whistleblowing ini perlu? Karena suatu organisasi itu tidak bisa hanya mengandalkan kode etik dan struktur etika untuk menjamin tidak adanya perilaku yang tidak etis. Maka, biasanya manajer utama itu mempercayakan atau memilih orang-orang tertentu yang rela untuk menjadi whistleblower. Nah, tetapi menjadi whistleblower itu sedikit beresiko karena mereka bisa saja kehilangan pekerjaan mereka, diasingkan oleh teman kerja, dan bisa saja diturunkan jabatannya menjadi jabatan yang terendah. Nah, maka perlu adanya solusi untuk mengatasi resiko tersebut. Nah, jadi perlu ada perlindungan yang efektif dan beretika, yang mana whistleblower ini dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Jadi, perusahaan itu akan melindungi whistleblower tersebut. Selanjutnya adalah kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Nah, kebanyakan manajer itu mengakui bahwa etika dan tanggung jawab sosial itu sama pentingnya dengan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan. Nah, akan tetapi, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan ini sedikit memicu perdebatan, karena beberapa manajer utama itu khawatir akan kinerja perusahaan jika mereka menjadi warga perusahaan yang baik, dan juga program etika dan tanggung jawab sosial ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, dari penelitian ini mengungkapkan orang lebih suka bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan tersebut dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Nah, dari segi pelanggan juga mereka mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa jika harga dan kualitas setara, maka 2/3 pelanggan lebih memilih membeli produk dan jasa dari perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial.